Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizwaldi Padli. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Baik-baik saja. Udah lama saya tidak mengupload video. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari ya cara membuat RFID menggunakan Node.MCU dengan RFID. Nah, di sini saya menggunakan MCU untuk mengambil notifikasi jika ada seseorang yang mengakses pintu tersebut. Nah, di sini saya menggunakan servo. Kenapa tidak menggunakan solenoid? Karena solenoid itu menurut saya kuncinya terlalu kecil ya teman-teman. Yang untuk ngelock itunya terlalu pendek. Nah, saya akan gantikan dengan yang untuk kunci pintu yang lebih besar, yang lebih panjang juga yang tentunya. Nah, di sini kita lihat dulu cara kerjanya seperti ini ya. Ketika saya mengakses kunci yang benar, maka servo akan bergerak dan kita lihat di misalkan card yang salah. Nah, bisa lihat seperti itu teman-teman. Buzzernya akan hidup dan LED merahnya akan hidup juga. Nah, kita lihat untuk notifikasinya di sini. Nah, seperti kalian lihat, notifikasinya seperti ini, ada UID tag yang mengakses pintu masuk dan nama yang mengakses itu ya teman-teman. Nah, ketika nama dan UID yang kita registrasi itu benar, maka aksesnya akan diterima. Servonya akan membuka kunci pintunya. Nah, jika UID yang salah kita masukkan, nah di situ terlihat akses ditolak dan ada notifikasi yaitu seseorang yang menggunakan kartu yang tidak dikenali itu mencoba untuk masuk, tapi ditolak aksesnya. Kartunya juga tidak terdaftar. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja ke video tutorialnya. Nah, oke, untuk rangkaiannya kalian bisa lihat di sini. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini rangkaiannya itu seperti ini. Nah, jika kurang jelas yang di sininya kalian bisa lihat di sebelah kirinya ya. Nah, di sini untuk perkabelan yang RFID, GND-nya itu ke GND, 3 voltnya ke 3 volt ya, yang seperti ini. Lalu RST-nya D1, MISO D6, MOSI D7, SCK D5 dan STA D2. Nah, mungkin di sini akan berbeda di codingannya yang D1 ya. Nah, untuk yang berbeda itu kita lihat di sini. Nah, ya teman-teman, yang mendefinisikan di sini ya sebelah kiri, sebelah kanan ini. D1 itu kita definisikan itu ke pin 5 dan seterusnya ya. Seperti ini, kalian bisa download di Google, ada yang seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk sketchnya kita balik ke sketchnya. Untuk RFID saya anggap selesai. Nah, untuk yang LED dan buzzernya itu kita tambahkan GND-nya supaya kita mudah banyak mengambilnya. Kita ambil GND di sini ya. Yang di Node.MCU itu ada yang sebelah sini, yang sebelah kanan kalau kita ambil dari inputnya. Nah, setelah kita pasang ke GND board minus di boardnya, kita langsung hubungkan GND di sini, GND ya, kita hubungkan ke minusnya. Lalu untuk LED merah minusnya ke ini, ke minus board ya,
yang telah kita hubungkan dulu tadi. Nah, untuk yang LED merah itu pinnya D8. Untuk pin yang hijau itu D0. Nah, untuk menghidupkan buzzernya, kita sambungkan saja di pin merah. Jadi kita tidak payah lagi mengcodingkan di codingannya Arduino IDE-nya, kita cukup mengcodingkan D8 LED merahnya saja. Itu akan serentak buzzer dan lampu merahnya hidup. Nah, untuk yang servo itu pin kalau saya memakai servo yang mini itu kabel coklat itu yang ke minus dan yang merah itu ke PU ya teman-teman. PU itu 5 voltnya di non MCU PU ya. Terus untuk kabel yang kuning kita pakai yang di 4. Nah, kalian bisa pause saja di bagian ini untuk melihat perkabelannya. Jika kurang jelas kalian bisa bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Nah, oke. Lanjut kita ke codingannya. Ini saya sudah mencobanya, jadi akan muncul seperti ini. Nah, untuk langkah pertama, kalian include dulu ini semuanya dari library untuk mengakses RFID dan yang lainnya. Nah, untuk pinnya, seperti saya sudah jelaskan tadi, ini SDA ini ya. Nah, yang ini. Dan kita tadi menggunakan SDA-nya pin D1, yang berarti itu pin 5. Oke. Maaf. Terbalik, yang SS itu pin 4 ya. D2, berarti kita pakai di sini D2 yaitu pin 4. Nah, kita sudah pasangkan seperti ini, kita panggil lagi MRC522 ini sebagai library include yang kita include di atas. Untuk RFID ini kalian bebas untuk menamakannya apa aja. Saya menamakannya RFID. Lalu kita panggil pinnya. Nah, di sini untuk servo kita include juga, panggil lagi, dan ini untuk LED. Nah, ini untuk chart out ini, jika kita membuat di Blink itu akan di email dari Blinknya akan mendapatkan token outnya. Kalian bisa copy saja. Oke, saya tunjukkan dulu. Nah, jika kalian membuat blinknya, nanti kita akan belajar buat blinknya. Nah, token outnya itu akan seperti ini, yang dikirimkan dari Blink, aplikasi Blink. Dia akan muncul token. Lalu kita pastekan di sini. Nah, untuk SSID ini dan pas ini itu adalah password WiFi yang kalian gunakan untuk menghubungkan smartphone kalian dengan non MCU-nya ya. Di sini untuk simple timer ini yaitu untuk mengakses on off atau mematikan akses dari pengguna yang kartu pengguna. Nah, simple timer ini adalah untuk mematikan atau menghidupkan akses pengguna. Misalkan kita sudah menginput registrasi dari kartu yang kita gunakan, nah kita bisa matikan di blinknya, kita nonaktifkan aksesnya. Sini saya menggunakan widget terminal untuk menampilkan siapa-siapa saja yang mengakses pintu tersebut. Lanjut ke setup, serial begin, blink begin, ini kita panggil lagi untuk SSID, out, dan password WiFi kita. Lalu kita definisikan lagi pin mode dari LED. Dan servo, ini servo yang kita gunakan itu pin 2 atau D4. Kita bisa lihat di sini lagi ya, D2 atau D4, 04 ya. D4
atau 02. Nah, di sini Mas servo write ini servo awalannya atau derajat servonya dimulai dari mana? Itu dari 0 itu. SPI begin ini untuk RFID-nya, lalu RFID PCD untuk ini card-nya, kita panggil card-nya ya. Timer set interval ini untuk blink-nya ya teman-teman. Void loop-nya hanya seperti ini saja. Lanjut kita ke RFID-nya. Nah, di sini untuk RFID-nya saya menggunakan statement if untuk mengambil card atau ada yang mengakses cardnya, itu kita buat new cards, dan setelah kita registrasi kartunya kita pilih satu dari cardnya, lalu kita tampilkan UID-nya yang telah kita ambil dari sini ya. Kita tampilkan UID cardnya atau UID tag. Nah, di sini blink virtual write ini dia akan menampilkan di terminal di aplikasi Blink kita. Nah, di sini untuk menampilkan dari RFID kita tampilkan juga di message di serial monitor. Lanjut kita ke include cardnya atau registrasi card. Nah, sini ada dua metode. Yang metode pertama itu include card seperti ini menggunakan content substring, dan yang kedua itu menggunakan yang lebih panjang ya, yang RFID UID seperti ini. Nah, saya akan menggunakan yang seperti ini saja, lebih simple ya teman-teman untuk meregistrasi UID cardnya. Nah, ini serial print untuk menampilkan di serial monitor, ini untuk menampilkan di terminal Blink-nya. Lanjut, sepertinya sudah dijelaskan tadi ya, kalian cukup mengerti lah untuk yang serial print dan yang Blink virtual write. Nah, di sini ketika if-nya ini ya, ketika UID card-nya itu benar, digital write dari LED hijaunya, lampu hijaunya itu akan hidup selama 250 milisecond, dan servonya akan memutar dari 0 derajat ke 180 derajat selama 3 detik atau 3000 milisecond, dan akan balik lagi ke 25 derajat. Oke. Lalu digital untuk pin hijaunya mati lagi setelah servonya balik ke 25 derajat. Nah, ini sama saja seperti yang di atas, hanya beda pemanggilan dari registrasi UID-nya. Nah, ketika kartunya tidak kita definisikan di sini atau kita tidak registrasi, maka kita tampilkan kartu tidak terdaftar. Nah, kita tampilkan di Blink terminalnya itu kartu tidak dikenali ya, mencoba mengakses pintu masuk. Nah, LED merah akan hidup dan mati setelah 1500 milisecond. Nah, di sini tadi yang flag ini untuk menonaktifkan atau mengaktifkan pengguna kartu yang telah kita registrasi. Nah, setelah kita coding seperti ini, kita bisa verifikasi atau memeriksa dari codingan kita apakah ada yang salah atau yang error. Kita bisa lihat di sini. Jika tidak ada, kita bisa langsung upload di NodeMCU. Sebelum upload ya, pastikan papan
papan ini atau board, itu kalian ke Node MCU yang kalian gunakan. Sini saya menggunakan Node MCU ISP 8522 8622. Di sini saya menggunakan Node MCU 8266. Jadi yang versi 3 ya. Jadi saya pilih yang Node MCU 1.0 ESP12E modul. Nah, lanjut untuk yang upload speed kita tidak usah rubah untuk defaultnya ya. Sama saja sampai ke port ini. Nah, port ini kalian harus checklistkan untuk menggunakan portnya sebagai upload ke Node MCU-nya. Sini berhubung saya menampilkan COM6, jadi kita gunakan COM6. Lalu setelah dipastikan selesai semua, kita upload. Nah, setelah selesai kita upload, kita lihat dulu di serial monitor. Di sini ya, sebelum kita membuat di Blink, kita lihat dulu di COM-nya apakah bisa diakses atau tidak. Nah, oke, seperti itu sudah diterima atau berhasil ya. Kita lihat juga yang ditolak. Berarti yang codingan kita sudah berhasil. Kita tinggal ke aplikasi Blinknya untuk notifikasinya ya teman-teman. Nah, oke, baiklah teman-teman, kita sudah ada di aplikasi Blinknya. Nah, untuk menambahkan project live monitoring, kalian tinggal klik di sini ya, tambahkan nama projectnya. Kalian buat saja IoT project. Nah, untuk device-nya kita pilih Node MCU. Untuk connection-nya kita pilih WiFi. Tapi kalau teman-teman ingin memilih USB atau Bluetooth juga boleh, tapi di sini saya menggunakan WiFi. Kita setelah itu untuk tampilannya ini bebas, ada yang putih, ada yang hitam, mode gelap ini ya. Saya pilih mode gelap saja. Nah, sini langkah pertama kalian buat dulu untuk tampilan live monitoringnya. Kita klik plus yang di pojok kanan atasnya ya. Lalu kita scroll ke bawah. Kita pilih menu tabs yang ini ya, tabs. Nah, lalu klik di tabs ini satu kali. Kalian bisa ganti namanya sesuai keinginan, tapi sini saya menggunakan live monitoring saja. Dan aksesnya ya teman-teman, remote access. Nah, setelah itu untuk color desainnya saya pilih hijau, teksnya putih, lalu aktif teksnya putih, dan seterusnya. Kita tinggal kembali lagi ke menunya. Nah, di sini sudah muncul. Nah, untuk tampilan lagi kita tambahkan terminal. Kita scroll ke atas lagi. Kita cari terminal. Nah, ini teman-teman, terminal 200 energi. Nah, di sini kita pilih pinnya itu virtual dan pinnya P2. Lalu klik OK. Setelah itu untuk screennya kita biarkan saja default seperti ini. Oke, kita kembali lagi, akan muncul seperti ini teman-teman. Kita bisa perbesar dengan mengklik tahan tab terminalnya. Nah, untuk remote access-nya kita tambahkan button saja. Button ya, kita tambahkan 2. Kalau kalian ingin menambahkan 3
orang yang mengaksesnya kalian bisa tambahkan. Nah, kita klik lagi di buttonnya satu kali ya. Sini saya buat orang yang aksesnya itu nama saya, contohnya ya saja ya. Lalu pinnya kita ganti menjadi virtual, ganti jadi P3 untuk pinnya. Untuk modenya dari push kita pilih switch. Lalu kita kembali lakukan hal sama seperti yang tadi di P4 nya. Untuk pinnya pilih P4, mode switch, lalu kembali lagi seperti tadi. Kalau mau merubah ininya apa namanya, lebar dan tingginya, kalian klik tahan saja ya. Nah, selesai seperti ini, kita ke sini ya, yang gerigi yang persegi 6 ini ya. Kita klik saja, lalu kita copy key-nya di sini, key all, atau kalian bisa kirim ke email. Nah, sini saya copy saja key-nya. Lalu kita ke chart out ini, kita pastekan di sini. Nah, setelah itu, setelah selesai, kita bisa lihat di sini nanti ya akan muncul tampilannya. Kalian bisa membuka pakai HP ya. Sini berhubung HP saya itu cuma satu, tidak bisa merecord sambil merekam layar, itu tidak bisa, jadi saya menggunakan emulator saja. Nah, setelah selesai, ini untuk SSID-nya, nama dari WiFi kalian dan password dari WiFi kalian. Nah, selesai, kita tinggal upload saja ke ininya, Node MCU-nya. Kita upload. Oke, teman-teman. Setelah kita upload tadi ya. Nah, di sini saya telah membuat doorlock-nya seperti ini sebagai contohnya di sini saja, teman-teman. Untuk implementasinya juga seperti ini juga ya, teman-teman. Kalian pasangkan di pintu kalian. Nah, kita coba dulu. Nah, ini adalah kartu yang saya akses, yang bulat ini, dan ini yang bukan saya akses atau bukan saya registrasi atau tidak terdaftar. Nah, bisa kita lihat di blinknya ya. Ini saya sudah mencoba tadi beberapa kali. Nah, kita coba dulu ya teman-teman, pakai kartu yang terregistrasi ya, atau yang benar. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini sudah terlihat tagnya, UID tagnya itu ini ya teman-teman, yang 1514 itu UID yang mengakses kunci kita. Nah, di sini Visualdi mengakses door lock. Nah, ini ya, ini orang yang mengakses pintu kita, yang mana yang mengakses pintu kita ya teman-teman, dan akses diterima. Ini yang tanggal, ini tanggalnya, dan ini jamnya. Oke, mungkin saya perbaiki dulu di codingannya ya, jam untuk jamnya. Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah perbaiki dari code tadi, yaitu tanggalnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba memakai kartu UID yang benar. Oke, itu sudah muncul UID tag ini ya, UID tag Visualdi mengakses door lock, akses diterima. Ini tanggal 12 dan 20, jam 12.32, detik itu 8. Nah, di sini saya menambahkan waktu ini supaya agar bisa kita terlihat jam berapa dia mengakses, tanggal berapa dia mengakses, biar kita tahu kapan yang pintu diakses. Nah, sekarang kita coba yang salahnya atau kartu yang tidak terdeteksi. Nah, itu sama seperti tadi ya, UID-nya terdeteksi 1031,
6928 dan kartu tidak dikenali mencoba mengakses pintu door lock. Aksesnya itu tanggal 24, tanggal seperti ini ya. Ini ya, 24 Desember 2020 sama tanggal 12.32 lewat 45 detik. Nah, seperti itu. Nah, di sini saja door locknya saya buat seperti ini ya. Jangan salah. Kita bisa lihat ini akan terbuka. Lampu hijau akan hidup ya. Ini terbuka, nah itu terlihat sedikit. Tapi jika kalian ingin lebih jauh lagi, tambahkan saja di sini ya, lebih jauh untuk menarik pintunya. Itu terlihat ya teman-teman. Nah, untuk yang salah ini kartu yang tidak terregistrasi, tuh buzzer akan hidup. Nah, oke. Sepertinya itu saja tutorial pembuatan smart door lock untuk kali ini. Mungkin kalian bisa gunakan solenoid, tapi saya menggunakan ini sebagai low budget saja. Ini harganya murah, 10.000 sudah dapat ini. Dan servo ini murah, 5.000 saya belinya. Kalau solenoid itu mungkin harganya 20-an ke atas ya, 20 ribuan ke atas. Nah, ini murah, mudah didapat di toko-toko bangunan juga mudah dapatnya. Tapi untuk servonya kalian beli di toko online. Oke, segitu saja. Sekian video tutorial smart door lock ini. Kalau ada pertanyaan kalian boleh komen di bawah, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk tidak ketinggalan video menarik tentang Arduino. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.